Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih buat kalian semua yang masih selalu mengakses materi mengenai Living Quran ya. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima ya. Setelah beberapa teori dasar tentang Living Quran dan juga di minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penelitian Living Quran. Hari ini itu materinya merupakan lanjutan dari materi di pertemuan kemarin, pertemuan minggu lalu tentang langkah-langkah penelitian Living Quran. Dan sekarang saya akan memaparkan mengenai beberapa teori yang bisa kalian gunakan ketika mengungkap atau melakukan kajian tentang fenomena atau praktek-praktek Quran yang ada di masyarakat. Nah, teori-teori ini itu berguna buat kalian, buat para peneliti Living Quran untuk mengungkap mengenai perilaku atau bagaimana praktek-praktek tersebut itu bisa langgeng di masyarakat, itu apakah ada motif di belakangnya, lalu kenapa kok perilaku atau praktek itu selalu dilakukan oleh orang tersebut atau komunitas tersebut itu pada hari tertentu dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan suatu teori, maka kajian kalian mengenai praktek-praktek Qurani itu bisa terungkap lebih spesifik dan lebih dalam seperti itu. Sehingga saya sarankan nanti ketika kalian tertarik untuk menekuni bidang kajian Living Quran, maka perlu memahami beberapa teori yang itu bisa kalian gunakan untuk mengungkap dari fenomena-fenomena praktek Qurani di masyarakat tersebut. Seperti itu. Di video kali ini, di materi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan menjelaskan semua teori yang bisa kalian gunakan. Karena sebagaimana yang sudah saya paparkan, selalu saya ingatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kajian Living Quran itu kajiannya lebih ke arah sosiologis antropologis seperti itu, sehingga teori-teori dalam bidang sosiologi, antropologi itu bisa kalian gunakan untuk mengungkap dari suatu fenomena praktek Qurani seperti itu ya. Nanti bisa kalian perluas atau perdalam lagi mengenai macam-macam teori yang lain. Itu nanti bisa didukung oleh mata kuliah yang lain ya. Ketika kalian nanti mendapatkan mata kuliah teori-teori sosial atau sosiologi, nah teori-teori dalam bidang itu bisa kalian gunakan untuk membedah praktek Qurani dalam kajian Living Quran ini. Nah, di ini ada beberapa teori yang biasanya sering digunakan oleh para pengkaji. Nah, sehingga saya hanya memaparkan beberapa saja seperti itu sebagai contoh atau sebagai salah satu referensi buat kalian nanti ketika melakukan kajian Living Quran. Nah, yang pertama yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber seperti itu. Nah, Max Weber ini pernah mengatakan dalam suatu bukunya bahwa peneliti itu lebih mengutamakan pemahaman empatik ya dan tidak antipati, sehingga ketika melihat praktek-praktek Qurani di masyarakat mencoba untuk menanamkan rasa empati sehingga kalian sebagai pengkaji itu
mempunyai banyak pertanyaan dan penasaran terhadap fenomena-fenomena praktek tersebut seperti itu, tidak menanamkan perasaan atau rasa negatif, contohnya bahwa belum apa-apa, belum melakukan kajian, belum melakukan observasi, kalian sudah antipati, sudah melihat sebelah mata dari praktek-praktek Qurani tersebut. Salah satunya adalah bahwa ketika praktek itu ada yang tidak sesuai dengan syariat, misalkan, maka kalian sebagai peneliti tidak boleh melakukan justifikasi bahwa praktek ini nggak benar, praktek ini di luar Islam, tidak. Karena sekali lagi living Quran itu bukan kajian yang menyalahkan dan membenarkan, tapi melihat bagaimana fenomena-fenomena sosial itu terwujud, atau bagaimana fenomena-fenomena sosial itu muncul di masyarakat itu seperti apa. Yang kalian cari itu itunya, sehingga tidak ada justifikasi benar atau salah seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan statement dari Max Weber itu apa? Maksudnya adalah bahwa lebih menekankan pada kemampuan dalam menyerap dan merespon setiap tindakan, motif-motif dan pemikiran di balik tindakan seseorang. Nah, itu tadi yang sudah saya katakan ya, tidak menanamkan rasa atau penilaian negatif terhadap praktek yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Nah, teori tindakan sosial Max Weber ini berorientasi pada motif dan tujuan perilaku. Sehingga ketika kalian menggunakan teori Max Weber ini untuk mengungkap praktek Qurani yang ada di masyarakat sekarang, maka yang kalian fokuskan itu melihat apa sih motif dari para pelaku, para jamaah. Contohnya yang sering saya contohkan ya, mengenai tradisi pembacaan surat Waqiah di suatu masjid A, seperti itu. Nah, peneliti orientasinya itu dalam melihat fenomena praktek tersebut itu mencari motif kenapa kok praktek pembacaan surat Al-Waqiah di Masjid A itu dilakukan setelah habis subuh. Nah, motifnya itu apa? Lalu juga mencari motif kenapa kok yang dibaca surat Al-Waqiah bukan surat yang lain. Nah, itu berarti orientasi pada motif dan tujuan pelaku. Nah, kenapa kok pelaku para jamaah itu rela atau setiap habis subuh pagi-pagi ke masjid sholat jamaah, setelah sholat jamaah nggak langsung pulang tapi masih mengikuti kegiatan yaitu membaca surat Al-Waqiah bareng-bareng. Ya, kalian harus mengungkap tujuan para pelaku yang mengikuti acara tersebut, yang mengikuti kegiatan tersebut itu punya tujuan apa seperti itu. Nah, itu orientasi ketika menggunakan teori ini. Kemudian, seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, akan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Nah, karena setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas tertentu itu bukan sesuatu yang tidak dilandasi oleh suatu motif atau tujuan tertentu ya. Nah, sehingga peneliti harus bisa menempatkan diri terhadap perilaku-perilaku yang diwujudkan di dalam masyarakat komunitas tertentu itu, sehingga setiap tindakan mereka, setiap perilaku mereka itu pasti ada makna di balik setiap perilaku tersebut. Nah, itu yang harus diungkap, tindakan sosial itu yang harus diungkap seperti itu. Nah, Max Weber ini memberikan ada 4 hal dalam tindakan sosial itu. Apa saja 4 hal itu? Yaitu yang pertama adalah tradisional, yang kedua afektif, yang ketiga instrumental, yang keempat rasionalitas nilai. Nah, apa yang dimaksud dari
4 tindakan tersebut. Nah, itu bisa kalian baca di sampingnya itu yang dimaksud dengan yang tradisional itu apa? Tindakan yang tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Sehingga praktek-praktek itu yang kalian lakukan adalah melihat gimana tindakan sosial secara tradisional, gimana praktek-praktek pembacaan surat Al-Waqiah di Masjid A tersebut itu ternyata sudah dilakukan sejak 50 tahun yang lalu. Nah, itu yang harus kalian ungkap. Kenapa kok fenomena itu menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun sampai sekarang? Itulah dalam Max Weber disebut dengan tindakan sosial tradisional. Contohnya, contoh konkretnya ya, ketika tradisi membaca surat Al-Waqiah ini. Tradisi membaca surat Al-Waqiah ini itu ternyata setelah membaca surat Al-Waqiah, kiai atau pemimpin di jamaah Masjid A tersebut itu acaranya itu tidak hanya pembacaan surat Al-Waqiah secara bersama-sama, akan tetapi setelah pembacaan surat Al-Waqiah itu ternyata ada sedikit pengajiannya seperti itu. Nah, ada sedikit pengajian dari pemimpinnya. Nah, kalian bisa mengungkap ternyata prosesnya itu ada pengajiannya. Nah, pengajian ini menurut ketika kalian melakukan wawancara, menurut para pemimpin atau para tokoh yang hadir dalam pengajian pembacaan surat Al-Waqiah tersebut, bahwa memang tradisi itu sudah turun-temurun. Para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut di sebelum-sebelumnya itu juga sudah melakukan itu. Nah, sehingga tindakan tradisional dalam hal ini pembacaan atau orang-orang jamaah mengikuti pembacaan surat Waqiah dan mengikuti pengajian dari pemimpin atau tokoh masyarakat di masjid tersebut itu bertujuan untuk sebagai penghormatan terhadap ulama sebelum-sebelumnya. Makanya tradisi itu mengakar dan turun-temurun hingga sekarang. Nah, itu contoh ruang lingkup bahwa fenomena itu ada dalam ruang lingkup tindakan sosial yang tradisional seperti itu. Yang kedua, afektif. Afektif adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi emosional si aktor. Di poin ini, peneliti atau pengkaji fokus melihat bagaimana perilaku praktek Qur'ani itu didasari oleh faktor emosional yang seperti apa dari setiap aktornya, baik dari pemimpin jamaahnya, baik dari jamaah yang mengikuti pengajian atau tradisi pembacaan surat Al-Waqiah tersebut seperti itu. Nah, peran emosional dari masing-masing aktor itu sangat penting, ternyata punya makna, dan itu yang harus diungkap oleh pengkaji atau peneliti. Nah, contohnya peran emosional pemimpin tadi, bahwa pemimpinnya itu ternyata setelah membaca surat Waqiah bareng-bareng itu ada pengajian sebentar selama 30 menit. Nah, berarti peran emosional pengasuh dalam tradisi fenomena praktek Qur'ani ini itu adalah memberikan ada giroh, ada semangat untuk memberikan pencerahan kepada para jamaah, memberikan ilmu agama kepada para jamaah dalam kegiatan ba'da subuh di Masjid A tersebut. Nah, itu peran emosional dari pemimpin atau tokoh
yang ada di masjid itu. Nah, yang kedua, gimana peran emosional dari para jamaah? Nah, peran emosionalnya tadi ada semangat untuk mengikuti tradisi itu karena yang pertama bisa jadi mengharap keberkahan dari kegiatan praktek Qur'ani itu, atau juga peran emosional jamaahnya bahwa ada semangat untuk mencari ilmu karena di situ ada pengajiannya, ada tambahan ilmu yang bisa didapatkan para jamaah ketika mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Nah, itu berarti atau ketika kalian mengungkap ada proses itu, berarti itu masuk dalam ruang tindakan sosial yang afektif. Seperti itu. Yang ketiga adalah instrumental. Instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Nah, ini itu sederhananya bahwa perilaku-perilaku itu dilakukan dengan adanya kesadaran bahwa bagaimana kok tradisi itu bisa langgeng dan mengakar di komunitas jamaah Masjid A. Nah, itu masuk dalam ruang tindakan sosial yang instrumental. Contohnya praktek pembacaan surat Al-Waqiah di Masjid A bisa menjadi praktek yang turun-temurun karena ada faktor pemikiran kesadaran bahwa secara sumber daya manusia yang memfaktori tradisi itu bisa berlanjut hingga sekarang. Manusianya, umat Islam atau para jamaah di Masjid A tersebut memang mampu untuk mengadakan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Al-Waqiah setelah sholat subuh. Nah, ketika kalian mengungkap itu bahwa praktek itu bisa turun-temurun karena difaktori oleh memang ada SDM-nya. Jamaahnya banyak, yang selalu mengikuti sholat jamaah subuh itu banyak, sehingga praktek itu bisa dilakukan. Beda lagi ketika jamaahnya itu sedikit, nah belum tentu tradisi itu bisa mengakar dan turun-temurun hingga sekarang seperti itu. Nah, itu atau juga misalkan tradisi itu bisa digunakan ketika ada faktor kemampuan atau kesadaran dalam hal finansial. Misalkan pembacaan surat Waqiah dan pengajian ba'da subuh di Masjid A itu ternyata pemimpinnya atau kiainya yang memimpin pengajian itu sering berganti-ganti dan sering tokoh-tokoh atau kiai-kiai dari luar kota. Nah, kok bisa? Nah, peneliti bisa menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Kenapa kok para kiainya itu dari luar kota? Ketika kalian melakukan wawancara dan mendapatkan bahwa memang ada sokongan finansial untuk membiayai para kiai, para ulama dari luar kota untuk hadir di Masjid A itu dalam rangka mengisi pengajian. Berarti faktor finansial, faktor keuangan, adanya keuangan, kecukupan keuangan itu masuk dalam ruang tindakan sosial yang instrumental dalam teori dari Weber ini seperti itu. Dan yang keempat itu rasionalitas nilai. Maksudnya tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan untuk tujuan alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya suatu tindakan tersebut. Pengkaji atau peneliti melihat fenomena itu, fokusnya adalah apa nilai di balik tindakan-tindakan
tersebut dari para pelaku. Contohnya seperti ini, para jamaah mengikuti pengajian dan pembacaan surat Al-Waqiah ba'da subuh di Masjid A, selalu mengikuti, jarang sekali absen. Itu ternyata ketika melakukan wawancara kalian mendapatkan pernyataan dari jamaah bahwa mengikuti kegiatan itu tujuannya dia untuk memperoleh keberkahan dari para ulama, karena tradisi itu sudah turun-temurun. Nah, atau juga ingin memperoleh hikmah dari setiap perilaku atau setiap hal kebaikan yang dilakukan, karena di situ kan suatu perilaku kebaikan menurut jamaah yang kita wawancarai, misalkan mengatakan seperti itu. Membaca Waqiah kan baca Quran, dan di situ ada ilmu atau mengharapkan di situ ada keberkahan yang bisa didapatkan oleh para jamaah ketika melakukan suatu kebaikan. Nah, nilai-nilai itu, faktor-faktor tertentu dari setiap jamaah itu merupakan tindakan sosial dalam ruang rasionalitas nilai, seperti itu. Memperoleh keberkahan dari para ulama, mendapatkan tambahan ilmu, lalu mengharapkan hidupnya, misalkan ada yang menjawab, saya berharap ketika selesai mengikuti pengajian ini melakukan pembacaan surat Al-Waqiah rutin setiap habis subuh, berharap rezekinya diperlancar. Nah, itu berarti masuk dalam ruang tindakan sosial yang rasionalitas nilai, seperti itu. Oke, itu ketika kalian menggunakan teorinya Max Weber, maka 4 hal ini bisa menjadi patokan untuk kalian ketika menganalisis fenomena praktek-praktek Qur'ani di masyarakat, seperti itu. Sehingga nanti penelitian kalian kalau ditanya apa fungsinya sih kok harus ada teori tertentu, fungsinya itu agar penelitian kalian, proses-proses tradisi pembacaan Quran itu tidak hanya deskripsi saja yang kalian ungkapkan, tapi kalian bisa menganalisisnya. Nah, analisis inilah kalian butuh suatu teori tertentu. Dengan menggunakan teori tertentu, maka hasilnya akan berbeda ya. Kalau kalian tidak menggunakan teori, misalkan contoh praktek tadi, tidak menggunakan teori ini, kalian tidak bisa mengungkap kenapa kok turun-temurun. Lalu kemudian ketika para pemimpinnya menjawab, ya karena untuk melanggengkan apa yang sudah diwariskan oleh para ulama. Karena kenapa kok bisa mendatangkan kiai? Karena punya finansial, kita punya kas untuk mendatangkan para kiai-kiai dari luar daerah ke masjid ini. Nah, ungkapan-ungkapan itu kalau tidak menggunakan teori tertentu maka hanya sekedar ungkapan deskripsi. Kalian tidak bisa tidak menganalisisnya lebih dalam, seperti itu. Itu yaitu fungsi suatu teori tertentu. Nah, kemudian teori berikutnya yaitu dalam ruang sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan ini saya mengambil 2 tokoh ya. Yang pertama adalah Karl Mannheim, yang kedua nanti ada Peter Berger dan Luhmann. Yang pertama dulu tentang Karl Mannheim. Karl Mannheim pernah menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk dari 2 dimensi, yaitu perilaku dan makna, behavior dan meaning. Sehingga manusia bertindak, manusia berperilaku, itu nyatanya itu ada 2 hal dalam perilaku itu. Ya, perilakunya itu sendiri dan makna dibalik perilaku tersebut. Ia juga pernah mengatakan bahwa kebudayaan itu membentuk suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat makna dan ide-ide yang mewarnai tindakan suatu individu. Nah,
setiap perilaku, setiap tindakan seseorang, masyarakat, komunitas tertentu sebenarnya para jamaah tadi, contoh dari surat Waqiah tadi, para jamaah setiap orang di dalam praktek tersebut, dalam komunitas tersebut, satu kesatuan itu sebenarnya memunculkan suatu makna besar. Nah, makna besar itu ya dari kumpulan dari pemahaman setiap individunya, dari praktek setiap individu itu, sehingga memunculkan tradisi turun-temurun tentang pembacaan surat Waqiah di masjid ba'da sholat subuh. Seperti itu sosiologi pengetahuan. Nah, Karl Mannheim ada 3 makna yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perilaku Qur'ani menggunakan teori dari Karl Mannheim ini. Apa saja itu? Ini ada makna objektif, ekspresif, dan dokumenter. 3 hal ini yang perlu kalian jadi pegangan. Kalau tadi tindakan sosial Weber kan tadi ada 4 itu yang perlu kalian jadikan pegangan ketika menganalisis praktek fenomena Qur'ani. Kalau Mannheim ada 3. Yang pertama, objektif. Objektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana tindakan berlangsung. Nah, ini yang dimaksud dengan objektif, bahwa makna suatu perilaku tertentu itu terwujud ada dalam praktek di komunitas tersebut itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada. Itu disebut dengan makna objektif. Yang kedua adalah makna ekspresif. Apa ini makna ekspresif? Makna ekspresif adalah makna yang ditunjukkan oleh aktor atau pelaku tindakan. Oke, kalau objektif tadi itu makna yang ditunjukkan oleh konteks besar masyarakat komunitas tersebut, konteks sosial secara keseluruhan. Kalau ekspresif ini makna yang ditunjukkan oleh setiap pelaku dalam komunitas itu atau setiap pelaku dari praktek Qur'ani itu. Oke, kalau contohnya tentang pembacaan surat Waqiah untuk kesembuhan atau untuk ru'yah ya, contohnya untuk ru'yah misalkan membaca surat Al-Fatihah dalam praktek ru'yah. Nah, mana ekspresifnya apa? Mana ekspresifnya ini ya kalian harus menggali apa makna yang didapatkan oleh setiap orang yang melakukan ru'yah. Baik itu dari pemimpin ru'yahnya atau dari jamaah yang mengikuti ru'yah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan makna ekspresif. Ditunjukkan yang seperti apa? Perilaku ekspresi yang seperti apa yang ditunjukkan untuk memaparkan mengenai praktek Qur'ani itu. Contohnya tadi dia melakukan ru'yah karena berharap sakit yang dideritanya itu sembuh seperti itu. Nah, makna ekspresifnya apa? Nah, ketika kalian melihat bahwa dia sangat benar-benar ingin sembuh sehingga dia menunggu ikut ru'yah sampai seharian jauh-jauh dari rumahnya. Rumahnya itu luar kota dari daerah di mana ru'yah itu dilakukan. Nah, ini berarti kan dia mengekspresikan makna itu diekspresikan dengan perilaku orang tersebut yang rela-rela jauh dari luar kota menuju daerah itu hanya untuk mendapatkan kesembuhan dari fadilah surat Al-Fatihah dalam praktek ru'yah itu. Nah, kalau kalian tidak menggunakan suatu teori tertentu, maka pemaparan atau sumber atau data yang kalian dapatkan bahwa jamaahnya dari luar kota ya hanya sekedar itu. Tapi kalau kalian menggunakan Mannheim misalkan bahwa perilaku orang tersebut yang jauh-jauh dari kota itu ternyata punya makna, yang mana makna itu masuk dalam teori Mannheim, itulah yang disebut dengan makna ekspresif seperti itu. Nah, sehingga setiap orang pasti punya makna ekspresif yang berbeda
berbeda meskipun dalam praktek yang sama seperti itu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dokumenter, yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi sehingga aktor atau pelaku suatu tindakan tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan secara keseluruhan. Nah, itu ketika kalian mendapatkan makna dari setiap para jamaah, setiap aktor, setiap pelaku praktek tersebut, dia tidak menyadari. Sebenarnya dia tidak menyadari bahwa saya mengikuti praktek ini karena mencari berkah. Saya mengikuti praktek pembacaan ini karena ingin mendapatkan tambahan ilmu. Saya ingin mempraktekkan pembacaan surat waqiah itu karena ingin memperlancar rezeki. Lalu lagi ada makna tersembunyi lagi bahwa dia mempraktekkan pembacaan surat waqiah itu untuk memperoleh fadilah keistimewaan dari Al-Quran. Nah, sebenarnya makna-makna yang disampaikan oleh para pelaku tersebut itu secara tidak langsung itu membentuk suatu pemahaman secara luas bahwa tradisi pembacaan surat Al-Waqiah tersebut merupakan tradisi yang tradisi yang patut untuk selalu dilestarikan atau selalu dipraktekkan secara turun-temurun. Karena tradisi itu, di balik tradisi itu ada manfaat-manfaat yang sangat besar. Ada untuk memperlancar rezeki, tadi ada si jamaah mengatakan seperti itu, ada yang mendapatkan keberkahan, keistimewaan Quran. Nah, itulah makna setiap orang itulah yang membentuk bahwa kenapa kok tradisi itu bisa menjadi tradisi yang turun-temurun dan selalu dipraktekkan oleh masyarakat. Itulah yang disebut dengan makna dokumenter. Maka disinilah yang disebut dengan sosiologi pengetahuan itu. Pengetahuan seseorang itu dibentuk dari konteks sosialnya, praktek-praktek yang ada di dalam masyarakat tertentu itu, seperti itu. Nah, yang kedua ini tadi saya katakan sosiologi pengetahuan ada juga yang dari Peter L. Berger dan Luckman. Ada 3 perilaku juga. Ini bedanya adalah sebagai penyebutannya. Kalau tadi ada yang disebut dengan objektif, ekspresif, dan dokumenter. Kalau ini disebut dengan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pengertiannya, eksternalisasi itu suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu, baik fisik maupun mental, suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula dalam bentuk suatu kefaktaan yang eksternal terhadap lain dari para produser itu sendiri. Dan yang ketiga, internalisasi. Peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Nah, ini 3 hal teori sosiologi pengetahuan dari Peter L. Berger dan Luckman. Setiap praktek yang ada di masyarakat, setiap praktek Qurani yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu atau oleh seseorang itu memunculkan suatu yang nantinya akan memunculkan suatu tindakan yang membentuk pengetahuan yang diproduksi dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Contohnya eksternalisasi ini. Orang membaca surat waqiah di komunitas itu awalnya itu nggak tahu, ya masuk eksternalisasi ini. Awalnya dia nggak tahu, hanya ikut-ikutan aja, nggak tahu kalau sebelum mengikuti itu dia nggak tahu kalau di balik tradisi itu ada keberkahan yang didapatkan,
ada makna memperlancar rezeki, ada makna mendapatkan keberkahan keistimewaan Quran dan lain sebagainya. Awalnya dia hanya ikut-ikut karena apa? Karena diumumkan di mikrofon masjid bahwa habis subuh ada pengajian, ada pembacaan baca surat Waqiah secara bareng-bareng. Ya udah dia ikut saja. Nah, perilaku proses yang seperti itu dalam burger ini disebut dengan eksternalisasi itu. Kalau yang objektivasi ini tadi ketika seseorang sudah mulai mengikuti praktek tertentu, praktek Quran tertentu, nah disitulah orang-orang dalam jamaah itu mulai menyadari bahwa praktek itu ternyata ada maknanya. Nah, sehingga dia tidak hanya mengikuti sekali, 2 kali, dan mengikutinya sudah lagi bukan karena faktor diumumkan di mikrofon, tapi sudah mulai ada kesadaran. Meskipun kesadaran mengikuti praktek itu, bertindak dalam praktek pembacaan itu belum 100% karena memahami makna di balik praktek-praktek tersebut, seperti itu. Nah, bentuk ekspresi itu, bentuk tindakan-tindakan itu yang sudah mulai mengikuti rutin, paling bolos cuma sekali nggak mengikuti pengajian. Nah, itu berarti masuk dalam ruang objektivasi. Yang ketiga adalah internalisasi. Nah, di internalisasi inilah ketika seseorang, para jamaah mengikuti praktek pembacaan surat Waqiah, itu sudah mulai memahami maknanya. Baik entah itu makna secara tekstual atau makna secara pribadi diri sendiri tadi, makna memperoleh keberkahan saya ketika mengikuti membaca ini, hati saya lebih tenang, lebih ayem, lebih rasanya itu tenang seperti itu. Nah, itu makna-makna yang seperti itu masuk dalam ruang internalisasi. Nah, ketika suatu komunitas, para pelakunya itu sudah mulai merasakan atau sudah ada pada tahap memahami makna di balik tindakan itu, disitulah mulai muncullah pengetahuan bahwa tradisi itu merupakan suatu pengetahuan baru yang memberikan suatu makna atau nilai tertentu dalam kehidupan setiap orang yang mengikuti jamaah tersebut. Dari makna-makna itulah yang membuat kenapa praktek-praktek tersebut langgeng dan mengakar secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Nah, itulah praktek besar sosiologi pengetahuan, contoh seperti itu. Oke, itu ya. Nah, ini lanjutannya. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi suatu realitas sui generis atau unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat. Nah, ini outputnya ya. Ketika memahami proses eksternalisasi, bahwa sebenarnya eksternalisasi ini itu membentuk masyarakat, bahwa masyarakat suatu komunitas tertentu, para jamaah di komunitas tertentu itu sebenarnya produk manusia, bahwa masyarakat itu dibentuk dari manusia itu sendiri. Kalau objektivasi, setiap jamaah, setiap orang dalam komunitas itu adalah unik, punya makna masing-masing, punya ekspresi masing-masing, dan kemudian membentuk internalisasi. Yang mana internalisasi ini itu menunjuk pada manusia merupakan produk masyarakat. Dengan manusia umat jamaah-jamaah yang mengikuti praktek itu, maka memunculkan produk masyarakat yang berupa tradisi pembacaan surat Al-Waqiah pada
subuh di masjid A, seperti itu. Gitu ya. Kemudian teori sakralitas Emil Durkheim. Apa itu? Yaitu konsep-konsep sosial yang ditawarkan Durkheim menitik beratkan pada fakta-fakta sosial, sebab-sebab sosial dalam masyarakat yang mestinya dijadikan tugas utama oleh para sosiolog. Nah, kajian Living Quran ini meminjam teori-teori sosiologi ya. Teori-teori dalam sosiologi itu karena Living Quran ya tidak terlepas, karena Living Quran yang dikaji adalah praktek fenomena sosial, sehingga tidak terlepas teori-teori sosial itu bisa digunakan dalam kajian Living Quran ini. Dan contohnya tentang teori sakralitas dari Durkheim ini sendiri. Emil Durkheim menempatkan agama sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahwa agama dan manusia itu satu. Ketika orang yang beragama melakukan suatu tindakan tertentu dalam kesehariannya, itu pasti tidak terlepas dari praktek agamanya. Contohnya orang memberikan uang di jalanan ke pengamen. Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari praktek agama, yaitu bersedekah, contohnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tidak terpisahkan tadi. Mau tidak mau, manusia akan mengakui adanya partikel yang bersifat sakral dan berkuasa atas segalanya. Durkheim mendefinisikan agama sebagai seperangkat kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, memiliki wewenang terhadap makhluk, menentukan mana tindakan susila dan asusila, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Emil Durkheim tentang apa sih tujuan dari adanya wujud yang sakral ini, apa pengaruh yang diberikan terhadap kehidupan manusia, dan apakah kesakralan tersebut mampu menciptakan komunitas atau masyarakat yang memiliki moralitas? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pegangan kalian sebagai pengkaji. Kalian perlu mengungkap sebenarnya tujuan dari praktek mereka mensakralkan tradisi itu apa tujuannya? Atau contoh lain tentang pembacaan penggunaan jimat, nah penulisan jimat dengan ayat-ayat Quran contohkan. Nah tujuannya apa sih kok mensakralkan bahwa ketika membuat jimat memperlancar rezeki itu menggunakan ada tulisan surat Al-Fatihah. Lalu juga mempertanyakan pengaruhnya apa dengan menggunakan jimat itu, dengan jimat bertulisan ayat Quran, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia tersebut itu apa? Lalu kemudian, nah kesakralan itu, orang yang mensakralkan terhadap proses penggunaan jimat itu bisa membentuk suatu konsep dalam masyarakat itu tentang bahwa menggunakan jimat itu merupakan praktek yang memberikan makna tertentu bagi penggunanya, seperti itu. Nah, itu yang harus kalian gali. Sehingga kalian ketika melakukan kajian fenomena Qurani bukan hanya sekedar mendeskripsikan lalu mencari transmisi dan transformasinya. Nah, tapi transformasi itu, praktek itu kira-kira analisis kalian itu setiap proses dalam praktek itu kira-kira ada makna apa saja. Dan itulah fungsi dari teori di dalam kajian Living Quran itu. Nah, kemudian itu yaitu tentang Durkheim seperti itu. Berarti pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang menjadi pegangan kalian ketika menggunakan analisis Durkheim. Yang terakhir
tentang Clifford Geertz tentang interpretasi budaya. Clifford Geertz mengatakan dalam bukunya, proses menemukan makna dan nilai yang ada di balik simbol-simbol kehidupan yang diekspresikan oleh suatu masyarakat dan memahaminya dari sudut pandang mereka merupakan konsep dari antropologi interpretatif. Yang menjadi fokus Geertz itu bahwa tindakan-tindakan sosial, perilaku-perilaku masyarakat, perilaku-perilaku seseorang dalam praktek Qur'ani itu adalah simbol. Di balik simbol-simbol praktek itu ada makna, dan makna itulah yang harus diungkapkan, seperti itu. Dia mengatakan dalam bukunya yang berbahasa Inggris, itu saya kutip sedikit. A religion is a system of symbols which act to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivation in man by formulating conception of a general order of existence and clothing this conception with such an aura of actuality that the mood and motivation seem uniquely realistic. Nah, dalam bukunya Interpretation of Cultures, nanti bisa kalian rujuk ketika kalian tertarik dengan teori yang diberikan oleh Geertz, kalian bisa merujuk ke buku-bukunya. Dia mengatakan kalau diterjemahkan itu, bahwa agama itu apa? Agama adalah yang pertama, suatu sistem simbol yang bertujuan. Yang kedua, menciptakan sistem simbol itu bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang. Nah, dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan aura faktualitas, sehingga perasaan dan motivasi ini secara unik akan terlihat realistis. Nah, dari pengertian yang disampaikan Geertz tadi, memunculkan ada 5 hal dalam teori interpretasi budayanya Geertz, yaitu tentang sistem simbol, tentang perasaan dan motivasi, lalu tentang sebuah tatanan eksistensi dalam suatu praktek budaya, kemudian munculnya aura faktualitas, dan yang terakhir bahwa praktek itu, perasaan motivasi dalam praktek tersebut itu adalah dilakukan secara unik dan realistis, seperti itu. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Contohnya, ketika melakukan praktek tadi, praktek pembacaan surat Waqiah di Masjid A ba'da subuh, ada pemimpinnya di situ yang yang menjadi leadernya, yang menjadi tonggak utamanya. Nah, sehingga kalian bisa mengungkapkan bahwa gimana posisi pemimpin ini. Nah, posisi pemimpin ini sebagai, kalau Geertz menyebutnya sebagai cultural broker bagi masyarakat, sebagai yaitu orang yang awal mula memunculkan suatu kultur yang seperti itu ya karena adanya pemimpin itu, seperti di dalam praktek tersebut. Geertz juga mengatakan bahwa agama atau perspektif religius memperdalam pemusatan perhatiannya kepada fakta dan berusaha menciptakan aura faktualitas, yaitu mengandung kenyataan atau kebenaran. Konsep agama tentang memuliakan ulama yang ada di masyarakat tertentu memunculkan aura faktualitas, sehingga akan tampak sebagai konsep yang dipercaya mengandung kebenaran. Nah, pemimpin yang memunculkan suatu praktek tradisi tersebut, sehingga ketika jamaah memuliakan ulama atau pemimpin dalam praktek itu, disinilah yang disebut Geertz dengan aura faktualitas. Bahwa tampak pemimpin itu benar, pemimpin itu selalu benar ketika melakukan suatu tindakan perilaku, karena para jamaah memposisikan pemimpin sebagai aura faktualitas yang mengandung suatu kebenaran, seperti itu. Sehingga ketika
mengungkap mengenai tradisi praktek pembacaan surat Waqiah di Masjid A, ketika kalian menemukan bahwa oh ada pemimpinnya yang selalu menjadi pusat perhatian dalam jamaah itu. Nah, pernyataan yang seperti itu, hasil observasi yang seperti itu dalam teorinya Gertz disebut dengan aura faktualitas. Kemudian tadi Gertz juga menanamkan sistem simbol. Suatu sistem simbol adalah segala sesuatu yang memberikan ide-ide kepada seseorang. Nah, simbol-simbol dalam praktek-praktek tersebut itu ada maknanya dan memberikan ide kepada setiap jamaah untuk memunculkan makna dari setiap simbolnya. Contohnya simbolnya ada simbol pemimpin di situ yang menjadi leader atau tonggak dalam acara tersebut. Nah, pemimpin ini sebagai simbolnya apa? Simbolnya adalah sebagai ulama yang dihormati oleh para jamaah maknanya. Atau juga simbol lagi tentang bahwa di praktek itu ada tumpengnya. Setelah pengajian selesai, sebelum pulang ada tumpeng terus dimakan bareng-bareng. Nah, tumpeng itu sebagai sistem simbol yang nanti membentuk satu kesatuan simbol, makna dalam satu kesatuan simbol, bahwa dengan adanya tumpeng itu para jamaah memahami bahwa ketika selesai membaca surat-surat dalam Quran dan mendengarkan pengajian, maka makanan itu merupakan suatu keberkahan yang di dalamnya ketika memakan nasinya, memakan hidangan tersebut, para jamaah memperoleh keberkahan dari kegiatan atau acara tersebut. Nah, itu sehingga tumpengan itu bukan hanya simbol tumpeng aja sebagai akhir kegiatan, tapi ada makna di balik tumpeng tersebut. Nah, konsep-konsep agama yang memiliki ultimate meaning kemudian memunculkan aura faktualitas pada tahap selanjutnya dirumuskan dalam bentuk simbol. Nah, tadi aura faktualitas penghormatan terhadap pemimpin. Simbolnya apa? Simbolnya adalah ketika bertemu pemimpin atau bertemu kiai di jamaah tersebut, para jamaah yang laki-laki ketika kiainya ada kiai berarti laki-laki, berarti para jamaah yang laki-laki pada cium tangan. Nah, itu berarti ada bentuk simbol yang ditunjukkan ketika ada aura faktualitas dalam praktek pembacaan surat Waqiah itu, yang mana aura faktualitasnya di sini adalah memposisikan pemimpin sebagai orang yang dihormati. Kemudian simbol ini kemudian disampaikan oleh otoritas dengan gaya persuasif yang menyarankan suatu gaya hidup atau tindakan tertentu. Nah, simbol pemimpin ini, simbol leader, simbol tonggak acara yang memunculkan tradisi ini selalu langgeng, yang mana penghormatan terhadap ulama atau kiai tersebut sehingga pemimpin itu mempunyai suatu tanggung jawab yang mana dia punya otoritas untuk melakukan persuasif kepada para jamaah tentang tradisi yang harus dilakukan setiap habis subuh. Nah, simbol pemimpin ini secara nggak langsung menyatakan bahwa pembacaan Waqiah dan mengikuti pengajian habis subuh itu seharusnya selalu diikuti. Nah, itu nanti yang nantinya membentuk suatu budaya tentang tradisi pembacaan surat Waqiah pada subuh di masjid, tidak terlepas dari beberapa hal tadi. Yang berikutnya tadi Gertz juga mengatakan ada motivasi dan perasaan di situ. Menurut Gertz, motivasi itu adalah suatu kecenderungan yang tahan lama, suatu kecondongan yang terus-menerus muncul untuk menampilkan jenis-jenis tindakan tertentu dan mengalami jenis-jenis perasaan tertentu dalam jenis situasi-situasi tertentu. Penyampaian simbol-simbol tersebut kemudian memotivasi seseorang untuk melaksanakan tradisi. Nah,
ketika jamaah punya motivasi karena dipengaruhi oleh cultural broker tadi, pemimpin tadi, bahwa tradisi baca surat Waqiah itu sebisa mungkin harus dilakukan karena nanti akan mendapatkan keberkahan Quran, nanti akan mendapatkan hikmah dari pengajian, ilmu agama dari pengajian. Nah, dari penyampaian dari simbol-simbol itu nantinya memotivasi para jamaah untuk selalu mengikuti atau melaksanakan tradisi tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.